Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di obrolan pagi. Sembari menikmati Anda mungkin sambil di rumah ya, sambil berberes ataupun juga mengerjakan pekerjaan begitu. Nah hari ini kita nanti akan ngobrol terkait sensory judge di Lomba Fun Roasting Jogja Coffee Week. Nah mungkin untuk para pecinta kopi kayaknya memang wajib ya untuk menyimak obrolan kita selama 1 jam ke depan. Langsung saja saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di RBTV. Beliau ini adalah sensory judge, ada Mas Dava Adli Atala. Mas Dava, kabar baik ya Mas? Sehat, ya baik. Oke, ya. Udah ngopi belum hari ini? Hari ini udah ngopi ya? Ya, harus ngopi terus. Harus ngopi terus, ya. kayaknya pagi memang biar lebih fresh, biar lebih semangat ya. harus ngopi dulu. Oke, nah sebelum nanti kita akan ke sensory judge di event Jogja Coffee Week ini terlebih dahulu, mungkin bisa digambarkan juga perkembangan kopi dulu nih Mas. Kayaknya memang sekarang ini lagi apa ya? Ya lagi up begitu di Indonesia, meningkat begitu. Kalau dari yang saya lihat sendiri sebenarnya kalau perkembangan kopi itu cukup pesat ya sebenarnya. Kayak dari terus juga kalau misalnya kita lihat kan coffee shop tuh sekarang mulai rame, terus keluar dikit coffee shop gitu kan. Terus ya sebenarnya kan untuk itu sih kita positif banget sih, karena kita juga bisa mengenalin kopi lebih jauh ke teman-teman pencinta kopi. Yang orang tahunya kopi itu pahit, makin lama tahu kopi itu ternyata rasanya macam-macam. Ada yang asem lah, ada yang ini, terus tahu jenisnya ada Arabica, ada Robusta, ya gitu-gitu sih. Oke, ya. Kualitas kopi yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau seperti yang saya ketahui sih, mungkin nggak tahu ya kalau dari pandangan Mas Dava itu seperti apa, kan kadang tuh kopi kan ada yang rasanya agak-agak asem-asem gitu, dan tergantung daerahnya masing-masing juga ya Mas ya. Itu gimana? Kalau sebenarnya kan kalau kopi itu sebenarnya kalau yang cukup kita ketahui atau teman-teman ketahui itu ada 2 kopi lah, jenis kopi itu Arabica sama Robusta. Yang lebih terkenal kayak strong atau pahitnya itu di Robusta. Tapi kalau yang kayak asam, ringan, nggak terlalu pahit itu di Arabica sebenarnya. Terus ya itu pun kalau di Indonesia sendiri itu rata-rata konsumennya kan dulu kan masih bapak-bapak ya, itu rata-rata ke Robusta sih, pahit, kopi pahit gitu. Oke, tapi memang beda ya kopi yang diproduksi satu perusahaan seperti itu dengan kopi yang kita misalnya bikin sendiri, gitu, atau gimana? Beda sih, secara kan ya dari secara harga aja udah beda gitu. Cuman ya bahannya tetap sama aja, tetap kopi. Cuman biasanya yang dipakai yang kopi-kopi Robusta, karena emang bahan bakunya Robusta itu memang lebih murah daripada Arabica. Oke. Kapan nih Mas Dava pertama kali suka atau mengenal kopi nih? Pertama kali itu 2019. Ya 2019 itu emang pertama kali coba kerja part time lah jadi barista. Ya sebelumnya emang udah suka kopi. Kedukung dari situ, mungkin kayaknya passion sama kerjaan bisa jadi satu kan. Ya, akhirnya ya udah dari situ kemana-mana lah. Gitu. Oke, baik. Nah kemudian nih Mas, kalau kita ngelihat juga nih kan sekarang juga event-event kopi ini juga ada ya di beberapa daerah, khususnya yang di Indonesia nih kayaknya besoknya di Jogja nih yang besar juga seperti itu ya. Antusiasmenya sendiri seperti apa? Kalau yang tahun ini firasat sih bakal meledak ya sebenarnya, karena yang ini kan Jogja Coffee Week ini sebenarnya acaranya yang udah ke-5 kali ya. Dan banyak kayak variasi-variasi acara lah di dalamnya itu. Terus yang untuk yang kali ini itu kita ada beberapa program yang menurut saya sih bakal narik orang-orang bakal datang ke event itu, karena mungkin orang-orang yang baru pencinta kopi mungkin baru tahu kayak ada lomba ini, lomba itu, lomba ini ya. Terus coffee shop juga makin ramai, otomatis mereka punya pada masukin tenan-tenan buat kenalin brandingnya kafe-kafenya mereka sendiri kayak gitu sih. Itu dan kalau nggak salah se-Indonesia ya begitu ya? Iya, se-Indonesia. Oke, sekarang kan juga coffee shop udah menjamur, kemudian sekarang juga ada apa, coffee street seperti itu ya? Yang di jalanan itu juga. Kopi keliling gitu. Kopi keliling lah semacam kayak itu. Kalau menurut tanggapan dari Mas Dava sendiri kayak gimana dengan menjamurnya kopi keliling, kemudian juga itu kan harganya juga sangat terjangkau begitu, masyarakat juga bisa menikmati kopi dari manapun juga dengan harganya juga di kantong banget gitu. Sebenarnya ya untuk enaknya di Jogja tuh itu sih sebenarnya, jadi kayak kita mau kemana-mana dengan
variatif harga yang mau harga yang ini kita bisa di sini, mau harga yang mau gimana kita bisa di sini. Jadi gampang milihnya, dan itu rata-rata juga deket-deket semua kan kalau di Jogja daripada di tempat lain sih. Oke. Harganya murah, ini pasti juga komposisinya juga berbeda ya Mas. Ini gimana sih sebagai barista kan pasti tahu kan apa namanya jumlah yang nanti akan diiniin gitu. Ya pastinya beda sih. Cuman ada juga yang mungkin dia ingin dengan harga murah tapi kualitasnya juga agak oke, dengan dia mengambil margin tipis, itu juga ada. Cuman ya kebanyakan ya karena untuk kita misalnya kayak kopi susu aja itu kan kopinya sebenarnya nggak usah yang terlalu ini, karena kan bakal ke-mute sama rasa susunya juga sebenarnya. Gitu. Oke, untuk mempertahankan kualitas rasa kopinya itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan nih? Kalau kita misalnya di barista itu ada namanya kalibrasi. Nah, kayak gitu tuh biasa setiap hari itu kita harus kalibrasi. Kita setiap pagi lah, setiap pagi setiap kita prepare gitu kita cek kopinya ini rasanya masih sesuai nggak, masih bagus nggak, atau ada yang kurang nggak. Kalau ada yang kurang yuk kita benerin lagi. Jadi harus dijaga juga sih standarnya. Itu caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang susah. Kalau dari pengalaman Mas Dava sendiri ini kan berarti udah berapa tahun nih jadi barista waktu itu? Berarti sekarang udah 6 lah. Udah 6 tahun kan. Pasti mencium bau kopi aja udah peka banget nih. Ya gitu. Makin saya sering nyoba-nyoba kan soalnya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita kalibrasiin sendiri itu kan sebenarnya kebanyakan di espresso sih. Karena kan espresso itu akarnya produk ke produk kan. Nah kita biasanya pagi-pagi itu ya biasa kayak nge-shoot espresso, ekstraksi espresso. Nah terus kita cek terus kok rasanya misalnya harusnya rasanya asem, ada manisnya, nggak yang terlalu pahit, tapi tiba-tiba kok waktu itu pahit banget. Itu apa yang terjadi? Berarti ada apa ya? Sudah terkontaminasi begitu atau bagaimana atau seperti apa? Kalau terkontaminasi jelas karena dari udara kan, itu pasti ada perubahan karena emang kopi kan bahan alam ya, jadi dia jelas lah tidak bakal berubah setiap harinya. Cuman itu bisa kita perbaiki, kayak misalnya kalau dia kopinya menjadi pahit itu di istilah kita namanya over extract. Ya kalau over extract berarti ekstraksinya terlalu panjang, bisa kita potong lah katakan. Gitu potong sih. Itu seperti apa nih misalnya? Kalau kita sebagai orang awam kan nggak ngerti nih. Ya misalnya kayak milih airnya. Airnya. Jadi biar ekstraksinya nggak yang terlalu panjang lah, karena kalau terlalu panjang takutnya jadi pahit. Itu juga bisa. Oke. Untuk pembuatan misalnya nih kita pengen bikin kopi, terus perbandingan yang bagus itu seperti apa sih? Misalnya dari air, kopinya sendiri. Kadang kan ada juga yang campurannya susu seperti itu kan. Kalau berbandingan sih untuk espresso biasanya di 1:2 lah. 1:2 ya. Tapi itu bahasa ya tergantung kopinya lagi ya. Kalau standar biasanya kita mulai dari 1:2 ya. Ya tergantung ngikutin, kalau misalnya Mbak lihat orang pakai mesin espresso itu ada kayak basketnya itu kan, nah itu ada ukurannya sendiri. Airnya air panas begitu, air dispenser atau apa sih yang bisa membuat kualitas lebih bagus? Ya, kalau air emang ada standarnya sendiri. Kayak dari mineralnya harus berapa, terus kayak ppm airnya harus berapa, itu ada standarnya sendiri. Cuman yang penting air panas. Air panas. Tapi kalau nggak salah ada loh apa namanya coffee shop tertentu yang menggunakan air tertentu juga, air kemasan tertentu mereknya ada bermerek sesuatu seperti itu. Apa memang itu juga memberikan pengaruh juga Mas dengan kualitas rasa dan lainnya? Iya sih, kalau air emang pengaruh banget. Karena emang 90% kan kopi itu air kan untuk kita ngekstrak. Jadi setiap merek ada punya kelebihannya masing-masing lah. Gitu. Dan itu tergantung SOP coffee shop yang mau diarahin kemana. Karena memang tiap coffee shop itu memiliki SOP yang berbeda-beda begitu ya. Nah, selama berarti 6 tahunan ini Mas Dava menjadi barista begitu. Pengalaman apa Mas yang mungkin juga tidak bisa dilupakan ataupun mungkin bisa dibagi gitu untuk pemirsa juga, untuk para pecinta kopi nih? Inovasi. Jadi kayak di kopi itu kalau saya rasa nggak ada habisnya. Pasti ada aja kayak update tren-tren terbaru dari menu minuman yang baru-baru. Kayak kemarin misalnya mixologi lah, dari itu yang biasanya itu ada di alkohol, tapi ternyata di kopi juga bisa. Kayak gitu. Terus ya mulai banyak varian kopi, biji kopi yang bisa dikatain aneh-aneh lah kayak gitu. Tapi ya rasanya unik-unik lah. Itu kan kita juga harus ngikutin tren-trennya kayak gitu kan. Terus
Ya makin kesini emang makin itu sih, harus lebih update aja sih tentang kopi. Tuh. Oke, kopi asli yang paling apa ya strong begitu tuh di daerah mana, Mas? Kalau strong tuh biasanya Temanggung sih. Temanggung. Iya, Temanggung sama Lampung biasanya. Itu yang strong biasanya daerah situ. Ya. Oke, jadi memang selama ini juga kebanyakan ngambilnya dari daerah Lampung, Temanggung begitu. Kalau ya kadang dari Temanggung, Lampung. Cuman kalau sekarang sih karena saya juga orang produksian, kita ngambilnya dari Garut. Apa yang membedakan nih? Menarik sekali dari Garut, Lampung, Temanggung begitu. Kan kalau Temanggung itu kita lebih dikenal tuh robustanya tuh melimpah. Ya, dan di Garut tuh robustanya nggak terlalu banyak lah, lebih banyak Arabica. Dan kebetulan kita tuh ya juga sering lah visit ke Garut buat ketemu sama petani, betul. Ya, terus ya kayak belajar, ya akhirnya ya mungkin udah cocok lah dari kita ngelihat kopinya, kita coba, oh ini cocok ini buat dijual, akhirnya kita seringnya ngambilnya ke Garut. Tapi dari kualitas rasanya hampir sama juga atau berbeda, atau memiliki satu kekhasan tersendiri juga untuk kopi Garut ini? Kalau kasih untuk Indonesia sendiri pasti ada khasnya sih. Maksudnya kayak ada karakteristik yang hampir sama lah, walaupun agak beda ya, cuman tetap hampir sama ya, kayak rasa pahit-pahit kayak coklat, itu pasti setiap daerah pasti ada. Oke. Dan bedanya kalau di Garut tuh mungkin lebih asam aja. Lebih asam ya. Tapi itu banyak juga diminati oleh para pecinta kopi begitu, Mas? Banyak sih di Garut ya. Khususnya area Jawa Barat itu yang paling menurut saya sih banyak yang diminati teman-teman tuh area Jawa Barat ya biasanya tuh. Oke. Dari sisi kualitasnya juga bagus ya untuk yang Garut seperti itu ya. Untuk memilih kopi dengan kualitas bagus tuh caranya seperti apa? Yang pertama dari aromanya dulu, bau kopinya. Kan itu kan kalau belum disangrai itu kan masih kayak bau beras gitu, kayak masih mentah lah. Itu kan ketahuan tuh baunya yang bagus apa enggak. Dia pasti lebih wangi. Terus ada kayak aroma manisnya. Terus sama bijinya ya bersih aja, nggak kotor gitu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya. Apalagi juga beberapa hari lagi kan event ini juga terselenggara. Juga Mas Dava ini merupakan salah satu jurinya juga ya. Oke, nanti kita akan ngobrol pemirsa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.